Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi di channel Innovation Automation in Palm Oil Mill. Di sini saya akan membahas tentang lanjutan dari automatic feeding kolam limbah. Kalau sebelumnya tentang teori dasar bagaimana alat itu digunakan, sekarang kita akan membahas tentang technical. Bagaimana simulasi alat tersebut, sistemnya, sistem proteksi yang terpasang, dan bearing control kita simulasikan nanti. Jadi dalam paparan ini ada simulasi sistem kerja, proteksi operasional. Ini simulasi sistem kerja dengan software simulasi. Habis itu bearing controlnya beserta nanti ada beberapa foto untuk membantu proses menambah pengetahuan bagaimana alat tersebut dipasang. Baik, yang di sini tahap pertama saya akan membahas tentang sistem kerja. Ini di sini ada part pit, final effluent pit. Ini keluaran dari heavy paste sludge centrifuge ataupun decanter. Yang ini akan dikirim ke line aplikasi limbah, pengiriman menggunakan centrifugal pump. Ini dengan kondisi awal misalkan nih, jadi ketika pompa beroperasi, jadi ketika pompa beroperasi ini akan dikirim ke kolam. Ini mohon maaf ada sedikit kendala. Baik, ini pompa beroperasi, dia akan mengirimkan ke, jadi ketika pompa jalan kolam nomor 1 ini terbuka. Jadi di sini pit dari final effluent dipompakan ke kolam nomor 1. Setelah waktu setting selesai kolam nomor 1, kolam nomor 1 ini akan bergerak menutup, sedangkan kolam nomor 2 ini bergerak membuka. Ini bergerak bersamaan, sedangkan bergerak menutup atau membuka itu sekitar 50 detik. Nah, ini di sini ada perintah, di sini ada indikator. Indikatornya dipasang di panel. Jadi operator bisa melihat dari kejauhan bahwasanya ada valve yang terbuka. Ini beralih dari kolam 2 habis itu ke kolam nomor 3. Nomor 2 udah tertutup, nomor 3 dia terbuka. Nah, ini indikatornya 1 sama 2 tutup, nomor 3 terbuka. Habis itu ada perintah lagi supaya nomor 3 membuka, nomor 3 menutup, nomor 4 membuka. Di sini indikatornya masih belum, nunggu 1 menit. Nah, ini sudah posisi menutup, ini posisi terbuka. Habis itu bergerak ke kolam nomor 5. Jadi nomor 5 sama, dia akan bergerak seperti itu dan ada indikator yang bisa ditampilkan di kolam limbah. Jadi dengan sistem ini tidak perlu manpower untuk membuka ataupun menutup valve, jadi bisa dilakukan tanpa operator untuk
pekerjaan tersebut. Nah, ini ke kolam nomor 6, dan ini akan selalu berulang seperti ini. Ini dengan posisi semua kolam aktif. Jika kolam salah satu tidak diaktifkan, kita tinggal meng-off-kan, jadi dia akan melompat. Misalkan kolam nomor 2 ini nggak diaktifkan, dari kolam 1 lompat ke nomor 3. Ini sistem yang kita buat supaya untuk mempermudah operasional. Next, selanjutnya, ini adalah kita akan membahas sistem proteksi. Jadi di operasional ada beberapa antisipasi kendala. Yang pertama, jika valve ini rupanya ada yang gagal. Gagal di sini, perintah dari kontrol supaya kolam nomor 1 misalkan membuka, rupanya tidak mau membuka, sedangkan dia ada setting waktu. Nah, jika ada kegagalan di sini, misalkan dari semua kolam tidak ada yang terbuka, maka dia akan memerintahkan semua untuk membuka. Ini simulasinya. Jadi ketika dia ini hidup, dia akan bergerak membuka nomor 1. Sampai terbuka penuh. Ini akan membuka. Habis itu kolam nomor 2 ini ada perintah supaya membuka nomor 1 ini menutup, tetapi kolam nomor 2 rupanya gagal. Aliran selat ini tidak mengalir. Aliran selatnya tidak mengalir. Nah, di sinilah indikator. Di sini dia yang harusnya ada. Di sini ada open. Ini tidak ada satupun yang hidup. Ini harusnya ada salah satu yang berwarna hijau indikator. Kalau dia seperti sirine sama alarm aktif, habis itu dia akan memerintahkan semua valve ini terbuka. Nah, ini semuanya terbuka. Hanya kolam nomor 2 yang bermasalah. Selanjutnya ada di sini pressure switch sama level switch yang ada di sini. Cuma kita simulasikan salah satu. Sebetulnya dari sisi sensing kurang lebih sama. Jika pressure switch ini berdasarkan pressure yang ada di pipa untuk mentransfer dari serat ataupun limbah yang ada di pad bit menuju ke kolam ipal. Sedangkan ball float switch ini, jika ini pompa hidup tetapi ini tidak turun level dari bak final effluent. Kita simulasikan. Ini awal setar dia tekanannya naik. Ini nomor 1 ini membuka. Dia akan naik terus sampai untuk starting biasanya akan naik dulu. Ini dengan setting 1,2 bar. Jadi di sini 1,3 awal start dia tetap akan tidak memerintahkan buka karena di sini ada delay timer. Di sini ada saat operasi normal dia 0,8 bar. Dia akan continue seperti ini. Nah, ini 0,8 masih beroperasi normal. Ini kolam nomor 1 ini menutup. Habis itu kolam nomor 2 ini membuka. Jadi di sini ini menutup. Nah, ini menutup, jadi nggak ada aliran di sini. Tidak ada aliran, ini tekanannya naik terus sampai 1,3. Ketika 1,3 dia ada delay sekian waktu, alarm sama sirenenya hidup. Habis itu karena alarm sama sirene hidup, otomatis diperintahkan semua valve ini terbuka. Semua valve terbuka dan tekanan pada pipa ini dengan sendirinya akan turun ke operasi normal. Kalau ini terbuka semua, ini operasi normal sekitar 0,7. Ini ada foto atau gambar, ini ball float switch. Ini yang dipakai jika level bak final effluent tinggi, dia akan
memberikan perintah untuk membuka semua valve ini. Jaga-jaga kalau rupanya ada sumbatan pada pipa ataupun pada valve. Dan ini ada pressure switch yang dipakai. Ini digunakan jika tekanan pipa berlebih, ini biasanya karena ada sumbat. Baik, kita kembali ke awal materi. Untuk simulasi kerja tadi sudah disampaikan, habis itu proteksi operasionalnya tadi sudah, beserta foto alatnya tadi sudah sampaikan. Habis itu saya akan membahas simulasi sistem kerja dengan sopir simulasi. Baik, ini kita menggunakan Fluid Sim Pesto. Ini bisa di-download untuk software Fluid Sim. Ini kalau kelemahannya sistem Fluid Sim ini dia powernya 24 volt DC, aktualnya nanti 220. Ini hanya dipakai untuk membahas sistem sequencingnya. Sistem sequencing itu sistem peralihan dari kolam 1 sampai ke 6, habis itu balik ke nomor 1. Kita simulasi ini wiring sudah dibuat, sudah selesai, kita tinggal simulasikan. Nah, ini kolam nomor 1. Ini aktif. Oh, ini kayaknya ada kesalahan di wiring. Saya coba dulu mencari dulu wiring yang ini. Mungkin salah saya membuka. Oke. Nah, ini dia. Ini kolam nomor 1. Ini ada perintah open. Habis itu kolam nomor 2 membuka. Ini nomor ini menutup. Ini sama. Berlanjut. Kolam nomor 4 membuka. Kolam nomor 3 menutup. Kolam nomor 5 membuka. Kolam nomor 4 menutup. Habis itu kolam nomor 6 membuka, ini kolam nomor 5 menutup. Di sini bergerak menutup, ini timer resetnya. Jadi ketika ini tutup, yang ini membuka, kolam nomor 1 ini masih berlanjut seperti itu. Dia akan berulang seperti itu. Ini bisa menggunakan Fluid Sim. Ini untuk simulasi sequencingnya. Selanjutnya untuk wiring sistemnya, saya akan menjelaskan dari sistem wiring. Ini di sini ada, sudah saya gambarkan untuk wiring untuk 4 kolam sama 6 kolam. Saya akan menjelaskan sistemnya di situ. Di sini ada alarm, ini indikator alarm proteksinya. Ini levelnya, float switch. Habis ini dari pressure switch, ini sistem proteksi tiga-tiganya dalam satu lokasi. Dia akan mengaktifkan emergency sistemnya. Ini timernya. Habis itu di sini ada power on off-nya untuk menjalankan auto ataupun mematikan sistem. Ini ada power on off. Ini ada emergency. Kalau dipencet dia akan membuka semua. Sedangkan di sini ada selector switch. Selector switch ini ada perintah. Selector switch, nah ini untuk selector main autonya. Ini selector switch manualnya, ini manual 1, manual 2, manual 3. Ini manual 4, manual 5, sama manual 6. Ini langsung ke masing-masing. Tapi kalau dimanualkan, dia akan otomatis langsung ke valve. Di sini, ya ini
simulasi yang tadi itu kalau dijadikan wiring itu jadinya seperti ini. Ini relay automatic 1. Jadi kalau switch autonya aktif, relay auto 1 dia otomatis aktif. Nah, dia akan lompat ke jam 1. Nah, ini wiringnya sama persis. Jadi wiring ini kalau misalkan kita wiring di sini adalah wiring sistem sequence. Jadi kalau misalkan kolam nomor 1 ini dimatikan, dia akan melompat ke otomatis nomor 2 yang jalan. Misalkan nomor 2 dimatikan, nomor 1 jalan, jadi nomor 1 dia otomatis ke lompat nomor 3. Misalkan 1, 2 mati, dia akan lompat ke nomor 3. Jadi praktis untuk penggunaannya, untuk operasionalnya. Nah, di sini selanjutnya nih wiring sistem skematik autonya, ini wiring otomatiknya. Ada automatic 1, automatic 2, automatic 3. Ini automatic 4, automatic 5, automatic 6. Habis itu selanjutnya ini, nah ini yang proteksi, ini wiring sistem proteksinya, indikatornya open. Jadi kalau palepnya ada yang indikatornya terbuka, ini salah satu misalkan mati atau dia nggak hidup, nah dia otomatis dia akan mengaktifkan dari indikatornya open. Sedangkan ini untuk lampu indikatornya nutup, nah ini sistem proteksinya. Di sini ada relay emergensinya. Dan berikut ini foto alatnya. Ini kalau dilihat dari sisi terminal ini kita bisa jelaskan. Ini ada terminal ground, ini ke body. Habis itu terminal 2. Terminal 2 ini kalau kita lihat ini ada 3. Habis itu ini ada 4. Jadi 2 ini sebagai COM-nya, 3 sama 4 ini sebagai perintah open atau close. Jadi kalau nomor 3 dapat perintah, dia akan perintahkan untuk membuka. Kalau nomor 4 dapat arus listrik, dia akan memberikan perintah untuk menutup. Untuk terminal 5, 6 ini sebetulnya ini untuk indikator di misalkan mau menambahkan lampu di dekat aktuator yang mau dipasang atau ektok yang mau dipasang. Jadi kalau misalkan di kolam ipalnya dipasangkan lampu, udah dari terminal 5 sama 6 ini bisa digunakan, dia bergerak kemana untuk membuka atau menutup. Sedangkan 7 ini COM-nya, ini 8, 9 itu untuk indikator posisi palep. Jadi kalau indikator palepnya tutup atau close, dia dari sini. Habis itu fasilitas di sini, ini palepnya, ini sebagai indikator posisi. Ini posisi seperti ini, dia posisi nutup. Di sini ada limit switch 2. Ini bisa dipakai untuk setting berapa bukaan palep, misalkan mau buka seperempat atau buka penuh atau apa. Nah, ini bisa diatur. Di bawahnya palep ini ada tonjolan yang dipakai untuk men-settingnya. Selanjutnya ini adalah spare part yang bisa digunakan untuk panel. Ini panel ini spare part. Ini untuk kebutuhan kabel, kebutuhan rel tidak dihitung. Cuma ini kebutuhan yang sifatnya spare part untuk pemasangan otomatis untuk 6 kolam. Jadi yang dipakai itu relaynya relay MJ4 ini berjumlah 10, MJ2 ini berjumlah 18, ini 4 kontak, ini 2 kontak. Habis itu selektor auto manual, ini ada 6. Habis itu selektor switch 2NO, ini untuk perintah manual open sama close. Habis itu ada selektor on off, ini sebagai power. Habis itu float switch sebagai proteksi, pressure switch sebagai proteksi, pilot lamp ini sebagai indikator perintah dan indikator posisi palep, emergency stop ini sebagai emergency, rotary sama BBC REN ini sebagai indikator kalau ada gangguan, timer ini ada H3CRA8, ini perlu 12 ini dengan rincian 6 MA untuk setting. Selain itu dipakai untuk sistem reset, sistem delay, habis itu delay proteksi. Habis itu timer only, ini untuk starting. Habis itu kontaktor ini untuk kontaktor emergency.
Selanjutnya saya akan menyampaikan ini berapa sih keperluannya, apa sih yang perlu disiapkan. Jadi untuk yang perlu disiapkan, yang pertama ini ball valve, kebetulan bisa stainless atau cast iron, ini 4TA. Saya akan membahas masalah di material terpenting. Ini ball valve, habis itu pipa HDPE, flank HDPE, habis itu reducer, habis itu T-socket, elbow. Nah, ini beberapa material yang diperlukan untuk instalasi pipa. Untuk kabel twisted ini menyesuaikan kebutuhan. Habis itu ada electric actuator EA 20 ampere, ini untuk penggerak valve-nya. Ini kalau kita total kira-kira berapa sih? Kita bisa lihat di sini. Ini ada beberapa angka-angka yang hilang karena format Windows-nya berbeda. Jadi ada beberapa, mungkin yang perlu di garis bawah itu adalah yang pertama untuk elektrik aktuator, ini keperluan wajib, ini 39 juta. Habis itu bell valve-nya ini 6 kali 2 juta, ini sekitar 12 juta. Ini kali ini ada salah rumus. Nah, ini 124 juta. Selain itu 102 12 juta ini, sorry. Nah, ini 12 juta. Ini 12 juta. Jadi kalau di secara hitungan, kalau kita bicara ini yang mahal itu sebetulnya untuk pipingnya, untuk aktuator sendiri, untuk 6 kolang 39, untuk valve jadi 2.700.000 sama 6 juta. Untuk valve sendiri ada 8 juta. Selain itu tinggal untuk instalasi piping sesuai dengan instalasi, bisa sesuai dengan presentasi sebelumnya yang ada gambarnya. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti sekiranya ada pertanyaan atau kurang jelas dari penjelasan, bisa ditanyakan di kolom komentar dan segera kita bahas nanti di selanjutnya, atau nanti kalau ada perlu bantuan bisa nanti kirimkan alamat mail supaya bisa saya balas.